Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Channel ini banyak membahas tentang aspek dan seluk-beluk literasi, terutama kepenulisan. Silakan untuk bisa mengikuti video-video saya, bisa di-share, like, komen, dan subscribe di pojok kanan. Kali ini saya akan membahas tentang tips bagaimana menjadi penulis. Mungkin teman-teman penulis pemula bisa membuat lebih bergairah, bisa meningkatkan rasa percaya dirinya dan membangun motivasinya. Saya akan berikan beberapa tips untuk menjadi penulis. Jadi dengan tips ini diharapkan punya komitmen yang kuat untuk bisa melahirkan karya-karya tulis terbaiknya. Oleh karena itu penting untuk bisa ditingkatkan, bisa dibangun, bisa dikuatkan, bisa dilakukan dalam kondisi dan situasi apapun. Jadi tips ini sangat mudah, gampang, dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Karena sekali lagi di video-video saya sudah banyak menjelaskan bahwa menulis itu sebenarnya mudah. Tapi lagi-lagi tergantung dari kita sebagai penulis, apakah mau mempermudah atau mempersulit diri di dalam menulis. Di video-video saya yang lain juga sudah saya menjelaskan bagaimana menulis bebas, kemudian menulis kreatif, dan seterusnya. Tips yang pertama adalah niat. Kuatkan niat sebelum menulis, karena niat ini menjadi kunci pertama yang harus dibuka oleh penulis untuk bisa masuk ke ruang yang paling dalam. Sehingga niatkan dulu nulis ini mau nulis apa, mau untuk apa, dan seterusnya. Jadi niatkan dulu, fokuskan niat dulu. Saya pengen menulis tentang buku metode penelitian. Maka kuatkan niat itu untuk bisa memulai, untuk bisa melakukan dan menyelesaikan tulisan buku metode penelitian. Karena kalau niatnya hanya misalnya main-main, niatnya hanya coba-coba, niatnya hanya mengisi waktu luang, itu nanti akan menghambat di dalam proses penyelesaian tulisan lebih lanjut. Sehingga tetapkan niatnya, kemudian bangun niatnya, kemudian fokuskan kepada niat itu sendiri, sehingga nulisnya itu nanti lebih enak, nyaman, enjoy, bebas, tidak tertekan, dan bisa menikmati bagaimana menulis mudah itu dengan baik. Kalau niatnya baik, maka insya Allah akan mempermudah tujuan dan proses yang kita lakukan. Oleh karena itu, fokuskan niatnya, terutama bagi teman-teman yang sedang menulis, fokuskan niat menulisnya. Kalau masih belok, luruskan niatnya, sehingga dalam perjalanan menulisnya itu bisa diberikan kemudahan dan kelancaran. Dengan niat yang baik, proses yang baik, maka insya Allah akan menghasilkan tulisan yang baik. Tulisan yang baik itu yang bermanfaat dan berguna bagi banyak orang. Kemudian yang kedua, tips yang kedua adalah waktu. Jadi tentukan waktu kapan saudara bisa menulis. Luangkan waktu satu hari dalam waktu 30 menit misalnya. Luangkan waktu itu sebisa mungkin, semaksimal mungkin, semampu mungkin. Karena kalau tidak diluangkan waktu, kalau tidak diberikan ruang waktu untuk menulis, terutama bagi teman-teman yang sedang sibuk,
pekerjaan dari jam 7 sampai jam 4 di kantor misalnya, tidak ada waktu sama sekali untuk menulis, maka ini bisa diluangkan waktu di sela-sela kesibukan atau di sela-sela istirahat untuk menulis. Karena kalau tidak ditekuni, namanya menulis ini tidak akan pernah selesai. Kalau sudah tidak pernah selesai, maka biasanya akan terputus, tidak pernah selesai tulisannya. Misalnya saya pengen nulis sampai dinulis judul, setelah nulis judul sibuk, repot, tidak bisa beraktivitas atau tidak bisa melanjutkan tulisannya, ya hanya bisa nulis judul. Atau menulis sampai di tengah-tengah kemudian terputus dengan berbagai alasan dan tidak punya waktu dan tidak meluangkan waktu, itu juga bisa menjadi penghambat dan tidak bisa menyelesaikan tulisannya. Dan tulisan tidak selesai itu akhirnya kalau sudah bertahun-tahun tidak akan relevan. Maka luangkan waktu ini, bagaimana kita mengatur waktu sebaik-baiknya. Saya pikir kita semua punya hobi masing-masing, punya kesukaan dan kesenangan masing-masing. Dari waktu yang diluangkan untuk hobi dan kesenangan itu mungkin separuh atau seperempatnya bisa digunakan waktu untuk menulis. Memang untuk pertama melakukan manajemen waktu ini agak sulit, agak susah, butuh perjuangan, butuh paksaan, butuh pengaturan yang luar biasa, menguras mungkin pikiran dan fisik kita. Tetapi bagaimanapun juga bagi teman-teman yang ingin menjadi penulis, meluangkan waktu, memaksa diri untuk memberikan ruang waktu untuk menulis itu menjadi satu hal yang niscaya. Tidak boleh tidak, karena aktivitas menulis itu aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu membutuhkan ruang waktu yang cukup untuk bisa menuangkan semua tulisannya. Sehingga dengan waktu yang cukup, dengan waktu yang baik, maka diharapkan target tulisan selesai itu bisa dipenuhi dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah berlatih, berlatih dan berlatih. Ini yang seringkali disampaikan oleh para penulis. Jadi menulis itu butuh latihan, menulis itu butuh praktek, menulis itu butuh kebiasaan. Jadi berlatih, berlatih, berlatih itu akan membantu kita melahirkan tulisan-tulisan yang baik dan berkualitas. Menulis dan menulis itu adalah kunci untuk bisa menjadi penulis. Orang yang hanya mampu membaca buku tentang teknik menulis yang baik tanpa ia mempraktekkan menulisnya dengan baik, maka tidak akan pernah bisa menulis tulisan itu. Kalau hanya menulisnya sampai kepada niat tanpa mempraktekkan tulisan yang ingin ditulis, maka tulisannya tidak akan pernah jadi. Maka sebagai penulis pemula atau kalau ingin menjadi penulis, berlatih, berlatih, berlatih menulis itu menjadi penting untuk dilakukan. Dilatih setiap hari, dilatih setiap saat, terus menulis. Dengan cara apa? Berlatihnya bagaimana? Berlatih dengan menulis kehidupan kita sehari-hari, atau aktivitas kita setiap hari, atau aktivitas pekerjaan kita selama di kantor, atau aktivitas keluarga kita, atau aktivitas kompetensi kita atau kepakaran kita, atau apa saja yang mudah ditulis, yang bisa ditulis, yang mau ditulis. Sehingga berlatih itu dengan menulis banyak cara, apalagi sekarang sudah banyak media sosial. Banyak teman-teman penulis itu mempraktekkan atau berlatih menulis itu di media sosial, di Facebook, menulis dengan 5 paragraf atau 6 paragraf, atau menulis di WA, menulis di Instagram, banyak. Jadi berlatih tidak harus di dalam buku diari misalnya, tidak harus di komputer, bisa di HP. Itu berlatih itu menjadi penting untuk dilakukan.
tidak hanya bagi penulis pemula, bagi penulis yang sudah mahir menulis pun harus terus diasah agar tulisannya bisa tajam, bisa bagus, bisa baik, bisa berkualitas. Jadi berlatih menulis itu menjadi sesuatu yang biasa, kemudian membentuk karakter di dalam diri kita yang kemudian itu bisa melahirkan tulisan yang baik. Yang keempat adalah istiqomah. Jadi kalau sudah niat ada, waktu disiapkan, kemudian berlatih terus dilakukan, kemudian dilakukan istiqomah menulis. Bagaimana kita bisa melakukan pembiasaan di dalam menulis itu adalah dengan cara membagi waktu. Di video yang lain sudah saya sampaikan bagaimana kita membagi waktu yang baik, bagaimana kita memanajemen waktu yang tepat agar rasa menulis itu bisa terus kita lakukan, aktivitas menulis itu bisa kita terus istiqomahkan. Istiqomah setiap hari misalnya satu halaman, setiap hari misalnya satu paragraf atau 2 halaman, itu bisa dilakukan setiap hari. Jadi kalau setiap hari kita menulis, setiap hari menulis, itu lama-lama akan menjadi sebuah tulisan yang bagus. Karena semakin lama kita mengasah pikiran kita untuk dieksplorasi menjadi sebuah tulisan, itu akan membentuk karakter kepenulisan kita yang baik, akan membentuk sebuah karakter penulisan kita yang berkualitas, dan tulisan kita juga akan bisa semakin baik karena kita semakin mahir menuangkan ide-ide ke dalam bentuk tulisan itu, membentuk pola karakter tulisan kita itu yang awalnya acak-acakan misalnya sekarang sudah runut, sistematis, dan terarah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penulisan itu. Yang terakhir, yang kelima adalah banyak membaca. Ini juga menjadi salah satu kunci utama di dalam menulis atau menjadi penulis. Penulis yang tidak suka membaca itu biasanya tulisannya akan kering, tulisannya tidak bisa dinikmati dengan baik. Maka untuk bisa menjadi penulis itu harus banyak membaca informasi, membaca berita, membaca koran, media massa, media cetak, lebih-lebih membaca buku, membaca artikel di dalam jurnal dunia. Sekarang juga sudah banyak fasilitas-fasilitas online yang bisa dimanfaatkan untuk membaca. Membaca ini juga bisa diluangkan waktu. Kapan ada waktu membaca itu juga bisa diistiqomahkan, bisa dibiasakan, bisa dibangun kesukaan terhadap membaca itu, bisa meluangkan waktu. Kapan kira-kira ada waktu membaca? Ketika senggang, ketika longgar, ketika sela-sela istirahat, dan banyak lagi waktu-waktu yang mungkin selama ini yang tidak kita tata dengan baik. Itu mari kita tata dengan baik, mari manajemen dengan baik, agar untuk bisa menjadi penulis yang hebat itu bisa mengaktualisasikan aktivitas-aktivitas menulis dengan baik. Maka membaca ini menjadi sebuah hal yang satu kesatuan dengan menulis. Kalau ingin menjadi penulis yang hebat, kalau ingin menjadi penulis yang berkualitas, kalau ingin menjadi penulis yang luar biasa, maka tingkatkan aktivitas membaca. Karena apa yang kita baca itu menjadi muara atau menjadi embrio dari tulisan-tulisan kita. Kita membaca tentang sesuatu apapun itu akan menjadi sebuah pola karakter penulisan kita. Kita banyak membaca tentang pendidikan, maka kita akan mengetahui dan memahami tentang seluk-beluk pendidikan. Kita banyak membaca tentang administrasi publik, maka kita akan mengetahui tentang seluk-beluk administrasi publik. Kita sering banyak membaca tentang kesehatan, maka kita akan mengetahui tentang seluk-beluk kesehatan. Nah, dari pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki itu dari membaca tadi, itu bisa dituangkan dalam bentuk tulisan, sehingga tulisan kita itu sesuai dengan apa yang sudah kita ketahui. Menulisnya dengan enak, komunikasinya enak, kemudian tulisannya bagus, kemudian pengetahuannya bagus, maka akan menghasilkan sebuah tulisan yang berkualitas, tulisan yang bisa diterima oleh masyarakat, tulisan yang baik. Semoga tips itu bermanfaat.
menjadi kebaikan bagi kita, bisa berguna, bisa dilakukan, atau bisa menginspirasi banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.